Saudaraku, para pemirsa Tauladan MTSN 7 Kuningan, dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia dan kasih sayangnya lah kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah saat yang tepat untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam hidup kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai muslim zaman now, kita mesti cerdas dalam memilih dan memilah sosok yang mempengaruhi atau yang kita jadikan idola. Janganlah engkau jadikan idolamu itu sebagai panutanmu hanya karena terlihat keren dari luarnya saja. Ingat, dalam Islam, orang yang keren itu bukanlah orang yang good looking dari tampilannya saja. Akan tetapi, orang yang keren itu ialah orang yang memegang teguh akidah dan keimanannya, menjalankan semua perintahnya, dan menjauhi semua larangannya, serta berakhlak mulia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita telah sama-sama mengetahui bahwa seseorang dikatakan telah beriman apabila ia memenuhi 6 rukunnya. Yang pertama, iman kepada Allah, yakni dengan meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah, yakni dengan meyakini bahwa Allah menciptakan malaikat itu dari nur atau cahaya dan ia selalu taat pada tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah dengan meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi sebelumnya. Contohnya, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, iman kepada Rasul, yakni dengan meyakini bahwa ia adalah manusia terpilih yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan ajaran agama Islam kepada seluruh umatnya. Yang kelima, iman kepada hari akhir, yakni dengan meyakini bahwa kehidupan di dunia ini akan berakhir dan musnah apabila datangnya hari kiamat, yakni semua manusia digiring ke akhirat untuk diminta pertanggungjawaban amal perbuatannya di dunia. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar, yaitu beriman atas ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia miliki atas makhluknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, itulah keenam rukun iman yang harus kita yakini dan kita pegang teguh sampai akhir hayat kita agar kita selamat dunia maupun akhirat. Selain itu, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, kita juga harus menjauhi sifat syirik. Sifat syirik yaitu menyekutukan atau menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempercayai adanya seseorang atau benda yang kekuatannya melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jauhilah sifat syirik karena Allah tidak menyukai sifat syirik dan dosamu tidak akan pernah Allah ampuni. Dan sebaliknya, hanya orang berimanlah yang tidak akan mendekati sifat syirik dan dia akan mendapatkan keselamatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan sifat syirik, mereka itulah yang mendapatkan rasa aman dan mereka juga yang akan mendapatkan petunjuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, saya ada pesan untuk saudaraku sekalian. Bolehlah kita mengidolakan seseorang karena kemampuan dan kehebatannya, tetapi janganlah sampai kekaguman kita kepada seseorang itu melebihi kekaguman kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan mengarahkan sifat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah tauladanku ini, semoga bisa memberi manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.